Selamat siang pemirsa. Terkait sengketa lahan yang melibatkan terdakwa Purwadi Binderwana, berbalik menyudutkan terdakwa sebagai aksi penyerobotan dan pendudukan lahan yang sah. Pasalnya menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, menyatakan perbuatan terdakwa dengan menguasai atau menyerobot sebidang tanah telah memiliki alas hukum yang sah. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, Yekti Widisesa, menegaskan Purwadi Binderwana diduga melakukan perbuatan menduduki, menguasai sebidang tanah atau pencabutan pengerusakan patok batas terhadap sebidang tanah milik Syahrir Fatbang yang telah bersertifikat hak milik secara melawan hukum. Hari ini dalam perkara pidana kita melakukan pemeriksaan setempat terkait dengan objek. Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Febrian Ali SHMH mengatakan pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan pada lokasi objek sengketa telah dilakukan. Berdasarkan hasil tinjauan lokasi itu, telah diperoleh gambaran yang menerangkan keabsahan objek tanah yang dipersengketakan. Dari hasil peninjauan itu memang melihat secara detail tanah atau properti yang diperiksa ini bertujuan untuk membantu hakim dalam memahami secara detail duduk persoalan perkara untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Wilayah tanah saudara, kan gitu anunya ini kasusnya. Ada patok, kemudian tercabut kan. Kalau dari saudara, kalau di sini ada nggak titik lokasinya? Itu patoknya Pak. Mana? Yang lapangan memang kayak gitu. Iya. Kalau dia ke sana Pak, itu masukin. Ada. Namun menurut LBH Hantam dan Alif Putra Pratama sebagai kuasa hukum mengungkapkan bahwa pihak Syahrir Fatbang lah yang pertama melakukan penyerobotan lahan milik Purwadi Binderwana. Syahrir Fatbang juga dituding melakukan pengerusakan patok, sehingga persoalan ini, hukum ini dinilai lebih cocok diselesaikan melalui persidangan pidana dan bukan perdata. Yang kedua, pengerusakan patok. Jadi, kalau berdasarkan bukti yang ada, sertifikat terhadap tanah ini, itu kan asalnya adalah sertifikat hak milik 875 atas nama Ratnawati. Ini adalah ibu dari terdakwa. Nah, setelah itu di tahun 2005 beralihlah tanah itu dipecah melalui akta jual beli yang dikeluarkan oleh notaris tahun 2005 tanggal 16. Berdasarkan ukuran karena yang menunjuk patok pasti penjual, tidak mungkin pembeli. Pada saat mau membeli tanah kan seperti itu. Setelah akta jual beli 2005 dipecahlah sertifikat induk tadi ke sertifikat hak milik 8972 atas nama Syahrir Fatbang. Inilah dasar kepemilikan Bapak Syahrir Fatbang terhadap tanah lokasi yang saat ini dilaporkan. Nah, terkait patok yang dirusak itu ada 9 patok. Nah, dari yang sudah dibuat dari patok beton. Nah, sehingga karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan pemerintah dan juga surat edaran Jaksa Agung yang menyatakan bahwa ketika ada konflik pertanahan dari sertifikat dan yang terlapor adalah tidak memiliki apapun atau surat apapun, maka itu jatuhnya adalah di ranah pidana. Sehingga hari ini kita bukan sidang perdata, melainkan sidang pidana. Sudah dipecah, Pak? Inilah sudah dipecah. Tunggu dulu. Kalau sudah dipecah berarti ada sisa? Ada sisa, tapi sisanya kan jelas di sket ini. Nah, ada sisanya itu dia mengarah ke sana. Nah, ini jelas nih, sertifikat 875. Peristiwa penyerobotan lahan oleh Syahrir Fatbang juga disebut sudah 2 kali dilakukan pada tahun 2015, namun terjadi perdamaian antar keduanya. Sementara itu, menurut Montong Luyuk, kuasa hukum terdakwa Purwadi Binderwana, mengatakan jika ahli waris juga kini mengantongi sertifikat di atas lahan sengketa itu. Sehingga jika Syahrir mengaku memiliki sertifikat, maka kuasa hukum Purwadi Binderwana mengatakan sertifikat lahan dibuat tanpa sepengetahuan keluarga Purwadi. Kondisi ini yang dicurigai ada kemungkinan penggandaan sertifikat di atas sertifikat yang sudah ada dilakukan secara ilegal atau tanpa izin. Ini bisa melibatkan unsur penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen, terutama jika sertifikat tersebut digunakan untuk menjaminkan atau memindahkan hak atas tanah tanpa persetujuan ahli waris atau pemilik sah. Daerah sana kan kata saudara tadi ya, oke.
Sudah ya? Sudah. Ya, itu kan masing-masing punya persepsi kan, kalau ya biarlah dia yang ini. Tapi sebetulnya kalau kita melihat, ya memang sih harusnya ini perdata karena ini masalah watas, masalah batas-batas. Jadi sebetulnya ya saya juga sayangkan harusnya perkara ini dimediasi dari awal di pihak kepolisian. Kan di pihak kepolisian ada RJ, di kejaksaan ada RJ. Harusnya tidak sampai di persidangan karena ini. Apalagi beliau ini kan sangat baik dengan warga. Korban penggusuran dari Karangagas itu kan semua dikasih tumpangan untuk buat pemukiman, untuk tempat tinggal, untuk bernaung. Terus kemudian tanahnya yang SHM diberikan warga untuk lewat, termasuk si pelapor. Jadi pelapor itu numpang lewat di tanah SHM. Nah, kalau sampai pelapor terlapor ini atau terdakwa ini menutup itu tanah, itu haknya karena SHM, ya terserah dia, nggak bisa dikomplain dong. Kalau berdasarkan klien kami, data-data yang dimiliki yang sejak dari orang tuanya dan sampai data-data yang dibikin, yang dipercayakan kepada pihak pelapor untuk mengurus sertifikat. Jadi jika ada sertifikat yang muncul di atas atau berada di atas lahan yang merupakan dari ahli waris, berarti sertifikat itu dibuat tanpa sepengetahuan keluarga atau yang dilaporkan ini. Jadi si pelapor itu yang awalnya memang dipercayakan untuk membuat sertifikat terhadap 3 petak tambak, yang mana 1 petak tambak itu yang Meski demikian, kuasa hukum Purwadi ingin melihat keputusan hakim hukuman apa yang diberikan untuk Purwadi Binderwana. Terkait hal tersebut, kuasa hukum akan kembali berdiskusi dengan Purwadi Binderwana. Apakah perkara ini akan dilanjutkan dengan tuduhan penipuan atau penggelapan dokumen? Karena ada sertifikat lahan dibuat tanpa sepengetahuan keluarga ahli waris. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Saya ini ngomong. Tadi kan saudara di sana. Itu ya. Jadi kita tutup, tunda sidangnya hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 ya. Nanti kita di kantor pengadilan lagi dengan bukti yang ada. Itu ya Pak Penasihat Hukum ya. Nanti kita di sana saja, nanti mungkin apa yang mau disahkan mungkin masih pemeriksaan terdakwa ya. Cukup ya. Terima kasih Pak Polisi ya, Pak Lurah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.